Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Waalaikumsalam warahmatullahi kesempatan kali wabarakatuh. ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami mengenai evaluasi pembelajaran fisika di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Baik, yang terhormat, dosen pengampu mata pelajaran eh, mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika, yaitu Dr. Ibu Dr. Emilia Nur, MPD. Eh, Selanjutnya, kami melakukan observasi di SMA 15, di SMA 5 Bukit Tinggi, yang dimana jadwal observasinya yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Rifana Dwi Safitri, dengan NIM 230333124, dan rekan-rekan saya. Saya Cindi Aulia Putri dengan NIM 230333055. Saya Fikri Fawas dengan NIM 230333098. Saya Sarah Lestari dengan NIM 230333034. Dan saya Widya Hani dengan NIM 230333128. Baik, setelah perkenalan kelompok kami, selanjutnya ada pula ini dokumentasi kami dengan narasumber, yaitu Ibu Elta Aulia SPD, di mana beliau mengajar di kelas 10 fase E. Selanjutnya, di mana adapun tujuan kami melakukan observasi ini, yang pertama itu untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum yang berlaku di sekolah SMA 5 Bukit Tinggi, termasuk perencanaan asesmen pembelajaran oleh guru fisika melalui modul ajar. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis pelaksanaan asesmen pada berbagai tahap pembelajaran, mulai dari asesmen awal, formatif, hingga asesmen sumatifnya. Selanjutnya, itu untuk mengidentifikasi bentuk penilaian yang digunakan guru dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta instrumen dan rubrik penilaian yang digunakan. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui bagaimana guru menetapkan indikator capaian tujuan pembelajaran, serta mengolah dan melaporkan hasil asesmen peserta didik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Widya Hani. Kepada Widya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu metodologi observasi, di mana jenis observasi yang kita lakukan adalah observasi langsung, di mana kami mewawancarai Ibu Elta Aulia di sekolah tersebut. Dan untuk waktu dan tempatnya, kami melakukan observasi di hari Jumat, yaitu pada tanggal 9 Mei 2025. Subjek observasinya yaitu dengan guru Bu Elta Aulia SPD. Next. Kemudian untuk hasil observasi yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, untuk sekolah tersebut menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru untuk merancang pembelajaran berbasis karakteristik peserta didik. Pendekatan ini berfokus pada pengetahuan profil Pancasila melalui kegiatan pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, serta berbasis proyek. Untuk perencanaan asesmen pembelajaran atau rubrik RPP modul ajar, guru ibu tersebut mengganti modul ajar menjadi RPP yang di dalamnya memuat asesmen awal, formatif, dan sumatif. Modul ini juga dirancang dengan merujuk pada CP atau capaian pembelajaran dan ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan kurikulum merdeka, serta mempertimbangkan kebutuhan gaya belajar siswa. Yang ketiga yaitu di awal pembelajarannya guru tersebut melaksanakan asesmen rubrik baik kognitif maupun non-kognitif, di mana
asesmen non-kognitif ini digunakan untuk memetakan gaya belajar siswa melalui Google Form. Sedangkan asesmen kognitifnya digunakan untuk mengetahui penguasaan awal terhadap materi. Next. Yang keempat yaitu pada asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran itu untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang tepat. Guru Ibu Elta Aulia menerapkan asesmen formatif selama pembelajaran berlangsung, di mana ibu tersebut menggunakan rubrik seperti LKPD, diskusi kelompok, dan rubrik jawab. Umpan balik yang diberikan itu secara langsung baik lisan maupun tulisan, agar peserta didik dapat memperbaiki pemahaman secara real time. Yang berikutnya yaitu pada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran itu, guru melaksanakan asesmen sumatifnya dalam bentuk soal AKM atau asesmen kompetensi minimum dan proyek poster, di mana asesmen ini bertujuan untuk menilai pemahaman konsep secara menyeluruh, sekaligus keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Yang keenam yaitu bentuk penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam aspek kognitifnya dilakukan dengan berbagai bentuk seperti tes, yaitu seperti kuisis, soal AKM, serta tugas tertulis dan presentasi. Guru juga melakukan rubrik penilaian untuk mengevaluasi aspek pemahaman konsep, argumen, dan penerapan pengetahuan secara objektif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Fawaz. Kepada Fikri Fawaz dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Pertanyaan keempat itu adalah deskripsi asesmen apa yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan baliknya. Dari hasil Mohon maaf, wawancaranya, ya, Fikri Fawaz mungkin Sarah Lestari bisa di next. Sarah Lestari. Izin saya sebentar. Silakan Fikri Fawaz untuk dilanjutkan presentasinya. baik, saya akan melanjutkannya. Pertanyaannya itu deskripsi bagaimana bentuk penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam aspek afektif, misalnya seperti bentuk tes dan non-tes serta rubrik dan rubrik. rubrik. Dari hasil wawancaranya didapatkan penilaian efektif dilakukan melalui observasi selama diskusi kelompok dan refleksi peserta didik. Guru menggunakan lembar observasi untuk menilai rubrik seperti tanggung jawab, keaktifan, kerjasama, dan sikap terhadap lingkungan. Pertanyaan selanjutnya, deskripsi bagaimana bentuk penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam aspek psikomotor, seperti misalnya tes dan non-tes serta rubrik. Eh, dari wawancara tahap guru, penilaian psikomotor dilakukan melalui kegiatan proyek seperti pembuatan dan presentasi poster, solusi pemanasan global. Guru menggunakan rubrik yang menilai aspek keterampilan teknik, estetika, dan kesesuaian isi dengan rubrik. Selanjutnya, deskripsikan bagaimana pendidik perlu menetapkan kriteria atau rubrik tercapaian dan tujuan pembelajaran. Eh, Guru menyusun indikator pencapaian berdasarkan CP dan ATP.
serta menyantumkannya dalam modul ajar. Indikator ini dijabarkan ke dalam aktivitas nyata seperti KPD, diskusi, dan proyek untuk memastikan ketercapaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sorry ya. Next slide. Izin next slide. Apakah tidak ada tampilan nomor 10? Apa? Nggak ada kelihatan. Nggak ada kelihatan. Nah, oke, sudah. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Deskripsi bagaimana pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Hasil wawancaranya, hasil asesmen diolah melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan rubrik penilaian. Pelaporan hasil belajar dilakukan secara berkala kepada siswa dan orang tua dalam bentuk rapor yang memuat nilai, deskripsi capaian, dan saran tindak lanjut. Next. Baik, terima kasih kepada Fikri Fawaz. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMA 5 Bukit Tinggi, menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen dalam proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar kurikulum Merdeka. Guru menyusun modul ajar secara sistematis dengan mencantumkan CP atau capaian pembelajaran, ATP, dan berbagai bentuk asesmen sebagai bagian integral dari perencanaan pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa asesmen bukanlah komponen yang berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi erat dengan tujuan dan strategi pembelajaran agar tercipta proses belajar yang bermakna dan kontekstual. Pada tahap awal, asesmen diagnostik dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesiapan serta karakteristik dari peserta didik itu. Asesmen ini mencakup asesmen kognitif seperti pemetaan gaya belajar melalui JIPOM dan aspek kognitif melalui soal-soal untuk mengetahui penyesuaian siswa terhadap materi. Informasi dari asesmen dapat menjadi dasar bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan menjadi relevan. Next. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melaksanakan asesmen formatif secara aktif dan variatif. Asesmen ini dilakukan melalui berbagai metode seperti tanya jawab, diskusi kelompok, kuis, serta observasi aktivitas belajar siswa. Selain itu, penggunaan LKPD menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau pemahaman siswa. Guru juga memberikan umpan balik secara langsung, baik secara lisan maupun tulisan, agar peserta didik itu dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka selama proses belajar berlangsung. Hal ini mencerminkan bahwa asesmen telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Pelaksanaan asesmen mencakup 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian terhadap aspek kognitif dilakukan melalui tes tertulis, LKPD, dan soal AKM, serta Sementara itu, aspek afektif dinilai melalui observasi terhadap keaktifan tanggung jawab dan serta sikap siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Dan aspek psikomotor dievaluasi dari keterampilan siswa dalam menyusun dan
mempresentasikan proyek yang diberikan oleh guru. Guru melakukan instrumen dan rubrik penilaian yang disusun secara objektif dan terukur untuk menjamin keadilan dan kekuatan dalam menilai setiap kompetensi yang ditargetkan. Next. Silakan Sarah. Maaf karena untuk slide selanjutnya. Sudah Sarah di hasil asesmen kemudian dilaporkan. Hasil asesmen kemudian dilaporkan secara berkala melalui rapor yang mencakup nilai kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi angka, tetapi juga menggambarkan proses secara keseluruhan. Pelaksanaan asesmen di SMA Bukit Tinggi 5 Bukit Tinggi ini telah mencerminkan esensi dari kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, dan mengakomodasikan keberagaman kebutuhan peserta didik. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas asesmen secara menyeluruh, diperlukan komitmen dalam pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, refleksi terhadap praktik yang dilakukan, serta pengembangan model asesmen yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan dinamika pembelajaran masa kini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah atas pembahasannya. Selanjutnya, secara keseluruhan pelaksanaan asesmen di SMA 5 ini telah mencerminkan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, dan keberagaman kebutuhan peserta didik. Namun, untuk meningkatkan kualitas menyeluruh, diperlukan komitmen dalam mengembangkan kompetensi guru yang dengan cara refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan serta pengembangan yang lebih kreatif, relevan, dan sesuai dengan dinamika pembelajaran masa kini. Selanjutnya, mengenai kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilakan. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya, yaitu kesimpulannya. Yang pertama, dapat disimpulkan implementasi kurikulum dan perencanaan asesmen pembelajaran dilakukan oleh guru fisika di sekolah, yaitu sekolah menerapkan kurikulum Merdeka, di mana perencanaan pembelajaran yang mencakup penyusunan capaian pembelajaran, indikator, dan metode pembelajaran yang sesuai. Guru juga merancang asesmen pembelajaran secara sistematis, melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran dan menggunakan modul ajar yang relevan, serta sumber belajar yang beragam untuk mendukung proses pembelajaran fisika. Yang kedua yaitu pelaksanaan asesmen pada tahap awal. Guru tersebut melaksanakan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Untuk selama proses pembelajaran, guru tersebut menerapkan asesmen formatif di mana menggunakan instrumen seperti LKPD, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Yang ketiga yaitu bentuk penilaian digunakan oleh Ibu Elta dalam aspek kognitif, yaitu menggunakan berbagai bentuk tes seperti kuis, soal AKM, dan proyek poster, di mana siswa dituntut aktif dalam belajar. Untuk penilaian afektif guru tersebut menggunakan lembar observasi untuk menilai indikator seperti tanggung jawab, keaktifan, kerjasama, dan sikap terhadap lingkungan. Serta yang terakhir yaitu pada aspek psikomotor, di mana guru tersebut melakukan kegiatan proyek seperti pembuatan dan presentasi poster solusi pemanasan global. Guru menggunakan rubrik yang menilai aspek keterampilan teknis, estetika, dan kesesuaian isi dengan topik. Baik, kepada Cindy Aulia Putri, silakan dilanjutkan untuk menjelaskan mengenai kesimpulannya.
Baik, yaitu kesimpulan yang keempat, yaitu guru menetapkan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur sebagai dasar dalam mengolah hasil asesmen, di mana guru menyusun indikator pencapaian berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, serta mencantumkannya dalam modul ajar. Indikator ini dijabarkan ke dalam aktivitas nyata seperti LKPD, diskusi, dan proyek untuk memastikan ketercapaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta hasil asesmen yang didapat diolah melalui analisis data yang kuantitatif dan kualitatif berdasarkan rubrik penilaian. Pelaporan hasil belajar dilakukan secara berkala kepada siswa dan orang tua dalam bentuk rapor yang memuat nilai, deskripsi capaian, dan saran tindak lanjut. Selanjutnya yaitu saran. Untuk meningkatkan implementasi kurikulum merdeka dan asesmen pembelajaran di sekolah, disarankan agar guru terus mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai, menyusun modul ajar dan merancang asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta prinsip pembelajaran berbasis proyek dan profil pelajar Pancasila. Selain itu, pengembangan instrumen asesmen yang variatif dan autentik sangat diperlukan untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta komprehensif. Pemanfaatan teknologi seperti Google Form dan platform pembelajaran digital lainnya juga harus dioptimalkan agar proses asesmen menjadi lebih efisien, interaktif, dan dapat memberikan umpan balik yang cepat. Selanjutnya, keterlibatan aktif siswa dan komunikasi yang baik dengan orang tua dalam pelaporan hasil belajar perlu ditingkatkan guna mendukung motivasi dan keberhasilan belajar siswa. Pengolahan data hasil asesmen harus dilakukan secara sistematis, tapi juga deskripsi capaian dan rekomendasi tindak lanjut yang jelas. Guru juga perlu menjaga fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter peserta didik secara dinamis. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi antar guru serta dukungan dari kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kurikulum merdeka dan asesmen pembelajaran berjalan secara menyeluruh dan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran dapat meningkat dan peserta didik tumbuh menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berkarakter sesuai dengan tujuan kurikulum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy Aulia dan rekan-rekan lainnya yang sudah menjelaskan mengenai laporan observasi yang kami lakukan di SMA 5 Bukit Tinggi. Uh, uh, ber- Maka akhir saran dari kelompok kami tadi, maka telah selesai pemaparan laporan observasi kami. Jika banyak salah dan kurangnya, mungkin kepada Ibu dosen pengampu, Dr. Emilianor, bisa memberikan saran agar kami dapat merevisi uh, laporan kami selanjutnya. Baik, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi